Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah di kesempatan yang hebat ini kita jaga dan tingkatkan kualitas informasi dan tingginya lompatan teknologi komunikasi. Imannya arus globalisasi Sering mendapat tantangan dan ujian yang revolusi. Malaikat Jibril berdoa sedemikian lalu kemudian diaminkan oleh Rasul, amin. Bahkan dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang lebih keras, rogima amfu rajulin, celakalah, hinalah seseorang yang berjumpa dengan Ramadan dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat Jibril sampai berdoa sedemikian rupa? Karena betapa Allah telah membuka rahmat dan maghfirahnya luar biasa sepanjang Ramadan. Siang malam ampunan Allah ditebar, siang malam rahmat Allah dibuka, siang malam ibadah dipermudah dan lain sebagainya. Lalu orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kalau kata Bang Aji Roma, terlalu. Man hadal bahra wa lam yadhur, orang itu berenang di lautan tapi dia kemudian naik tidak bersih badannya, tidak suci dia. Famal ladzi sayutahhiruhu, lalu kemudian dengan apa lagi orang itu bisa disucikan? Kalau lautan yang begitu melimpah airnya, orang itu naik belum juga suci, maka dengan apa lagi orang itu disucikan? Sama seperti orang masuk di Ramadan begitu melimpah ampunan dan rahmat Allah, tapi dia keluar Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah. Lalu dengan apa lagi orang itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa idza hurima, dan apabila seseorang diharamkan ya lailatan ya akan satu malam, ia yakni lailah khairum min alfi syahrin, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari malam yang lebih baik dari 1000 bulan, famadza yurja ba'daha, terus dia berharap apa lagi setelah itu? Kalau malam yang begitu melimpah saja dengan keberkahan Allah yang lebih baik dari 1000 bulan, dia tidak dapat kemuliaannya barang sedetik pun di sepanjang malam itu. Maka dengan apa lagi orang itu berharap setelahnya? Inna hadza, sesungguhnya yang demikian ini adalah yakni melimpahnya maghfirah Allah, melimpahnya rahmat Allah, lalu dia tidak mendapat ampunan Allah, itu sementara dia masuk Ramadan, sementara dia beribadah tapi tidak mendapat ampunan. Berarti ada yang salah ibadahnya, berarti ada yang salah bagaimana dia menghadapi Ramadannya. Hal ini syabihun biqauli sallallahu alaihi wasallam, maka perumpamaan seperti itu persis serupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Apa itu? Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Man, barang siapa lam tanhahu, yang tidak bisa mencegah hu kepada man, apa salatuhu, salatnya man, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar. Barang siapa yang salatnya tidak membuat dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'da, maka orang itu tidak bertambah kedekatannya kecuali makin jauh kepada Allah. Tidak berubah hidupnya kecuali malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah kualitas imannya kecuali dia malah makin menjauh dari Allah. Salat dia, tapi ternyata sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Puasa dia, tapi ternyata puasanya masih dihiasi dengan sifat dengki dan iri. Tarawih dia, tidak pernah absen setiap malam, tapi hatinya masih penuh dengan kebencian. Tadarus dia, tapi mulutnya masih suka caci maki,
tangannya masih menebar kebencian melalui medsos dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini dia ibadah, dia menjumpai kemuliaan tapi tidak dapat kemuliaan, malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ai idza kana wuqufuhu, maksudnya adalah apabila ada orang yang berdiri baina yadayi rabbih subhanahu, orang itu jika ada orang berdiri di hadapan Allah, dia berdiri di hadapan Allah, wa munajatuhu iyyahu, kemudian bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, memohon kepada Allah khamsa marratin kulla yaumin, 5 kali setiap hari, 5 waktu dia berdiri di hadapan Allah, munajat dan berdoa kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Lam tu'athir fihi, tapi ternyata solatnya, berdirinya di hadapan Allah, munajatnya kepada Allah tidak memberikan bekas kepadanya, tidak mengefek kepadanya, tidak memberikan infak kepada orang tersebut ya, dalam kehidupannya. Walam yajid laha, dan dia pun tidak mendapati solat tersebut atharon min nafsihi, membekas pada diri. Solatnya tidak memberikan bekas dan dia pun tidak mendapatkan bekas dari solat. Kenapa? Boleh jadi ibadahnya masih diiringi dengan riya. Boleh jadi ibadahnya masih ada yang salah dan cacat. Boleh jadi dia beribadah tapi punya niat dan maksud yang lain. Boleh jadi dia beribadah tapi secara syariat, secara fikih belum terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Begitulah saudara ya. Seperti orang yang berdiri, lalu udah berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, lalu kemudian justru berdirinya, sholatnya tidak memberikan bekas kepada dia, dan dia pun tidak mendapati bagaimana pengaruh sholat terhadap dirinya. Fa ayyu mawaqif ba'daha satanha, terus berdiri yang model kayak gimana lagi yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau berdiri di hadapan Allah saja masih dia melakukan keji dan mungkar. Kalau dia munajat di hadapan Allah saja, berdoa, beribadah dengan langsung menghadap kepada Allah, sholat dia langsung connect kepada Allah, tapi ternyata dalam kehidupannya tidak memberikan bekas sholatnya. Terus berdiri model macam mana lagi yang bisa memberikan pengaruh kepada dia? Kalau sholat saja di hadapan Allah, dia tidak bisa mencegah dirinya kepada perbuatan keji dan mungkar.